Apakah Anda pernah berada di titik di mana setiap suapan nasi terasa seperti sebuah kesalahan? Anda mengurangi porsi, mencoba menghindar, bahkan pernah berpikir untuk tidak menyentuh nasi sama sekali. Tetapi angka gula darah tetap tinggi, dan semangat Anda mulai mengendur. Tenang, Anda tidak sendiri. Pak Herman, 65 tahun, dari Bandung, juga pernah mengalami hal yang sama. Ia bilang, saya sudah berhenti makan nasi putih selama 3 bulan, tapi gula saya tetap tinggi. Rasanya frustrasi. Tapi tahukah Anda, yang salah bukanlah nasi, melainkan cara kita memahaminya. Hari ini kita akan mengungkap 5 rahasia tersembunyi tentang nasi yang bisa menjadi penyelamat bagi siapa saja yang ingin mengendalikan gula darah tanpa harus mengucapkan selamat tinggal pada makanan pokok yang satu ini. Rahasia pertama, jenis nasi itu penting. Sebagian besar orang hanya mengenal 2 jenis nasi, nasi putih dan nasi yang sebaiknya dihindari. Tapi kenyataannya, dunia nasi jauh lebih luas dari itu. Nasi putih adalah bentuk nasi yang telah kehilangan sebagian besar lapisan pelindungnya, kulit ari dan dedak. Akibatnya, indeks glikemiknya tinggi, yaitu sekitar 73. Artinya, setelah dikonsumsi, ia akan lebih cepat menaikkan kadar gula darah. Bagi orang dengan diabetes atau pradiabetes, ini adalah tantangan besar. Namun, apakah itu berarti semua nasi adalah musuh? Sama sekali tidak. Nasi merah masih memiliki lapisan luar yang mengandung serat, vitamin B kompleks, magnesium, dan selenium. Indeks glikemiknya lebih rendah, sekitar 50. Serat di dalam nasi merah berperan seperti satpam yang berjaga di pintu masuk glukosa. Ia memperlambat proses penyerapan gula ke dalam darah, memberikan waktu lebih bagi tubuh untuk memprosesnya dengan stabil. Pak Herman yang kita ceritakan tadi, ketika mulai mengganti setengah porsi nasi putih dengan nasi merah selama 2 minggu, mulai melihat perbedaan. Gula darah puasa yang semula 148 mg/dl turun menjadi 122 mg/dl. Ia takjub dan mulai belajar lagi soal jenis-jenis nasi lain. Tak banyak yang tahu bahwa nasi hitam memiliki indeks glikemik lebih rendah dari nasi merah, yaitu sekitar 42. Warnanya yang gelap berasal dari pigmen antosianin, senyawa yang juga ditemukan pada blueberry dan dikenal sebagai antioksidan kuat. Antosianin ini tidak hanya membantu menurunkan peradangan dalam tubuh, tetapi juga memperbaiki sensitivitas insulin. Hal penting bagi siapa saja yang ingin mengendalikan diabetes secara alami. Dan ya, nasi hitam juga memberikan rasa yang kaya dan tekstur yang kenyal, membuat pengalaman makan jauh lebih memuaskan. Beras basmati, khususnya basmati coklat, mungkin adalah pilihan yang paling seimbang. Aroma harum, butiran panjang, dan teksturnya yang ringan membuatnya ideal untuk penderita diabetes. Indeks glikemiknya berkisar antara 50. Tergantung pada cara memasaknya. Yang menarik, struktur patinya lebih kompleks, artinya tubuh butuh waktu lebih lama untuk memecah dan menyerapnya. Hasilnya, lonjakan gula darah yang lebih landai dan tahan lama. Fakta bonus, bukan hanya GA yang penting. Seringkali kita hanya fokus pada angka indeks glikemik, tapi beban glikemik, glycemic load juga penting. Beban glikemik mempertimbangkan berapa banyak karbohidrat yang benar-benar kita makan dalam satu porsi. Jadi, sekalipun nasi merah punya GI rendah, kalau makannya 3 piring, tetap saja gula darah akan naik. Solusinya, kombinasi. Akan kita bahas lebih dalam di rahasia keempat nanti. Anda tidak perlu berhenti makan nasi. Yang perlu Anda lakukan adalah memilih jenis nasi yang bersahabat dengan tubuh Anda. Mulailah dari yang sederhana. Coba ganti sepertiga atau setengah porsi nasi putih Anda dengan nasi merah atau basmati. Rasakan perbedaannya dalam 2 minggu. Catat, amati, dan biarkan tubuh Anda memberi jawabannya. Karena pada akhirnya, nasi bukan musuh Anda. Ketidaktahuanlah yang menjadi tantangan terbesar. Rahasia kedua, cara memasak yang bisa mengubah segalanya. Di dapur kecil rumahnya, Bu Tati, 63 tahun, memandang panci nasinya dengan rasa bersalah. Saya masak pakai santan biar enak, katanya. Tapi katanya itu bikin gula darah naik. Pertanyaan seperti ini sangat wajar. Banyak orang tidak sadar bahwa cara memasak nasi dapat membuat perbedaan besar,
terhadap bagaimana tubuh kita memproses gula. Penelitian menunjukkan bahwa cara memasak yang benar dapat menurunkan indeks glikemik nasi hingga 20%. Tidak main-main. Langkah pertama, mencuci beras hingga bersih. Sebelum memasak, cucilah beras sampai airnya jernih. Mengapa ini penting? Karena pencucian membantu menghilangkan pati permukaan yang mudah larut dan cepat menaikkan gula darah. Butati awalnya tidak percaya, tapi setelah rutin mencuci beras 3-4 kali sebelum masak, ia merasa perutnya lebih ringan dan gula darahnya tidak melonjak setinggi biasanya setelah makan. Langkah kedua, takaran air yang tepat. Banyak orang berpikir semakin banyak air, semakin lembut nasi. Tapi justru nasi yang terlalu lembek membuat karbohidratnya lebih cepat dicerna. Artinya, gula darah naik lebih cepat. Gunakan perbandingan air yang direkomendasikan. Nasi merah 1:1,5. Nasi basmati 1:1,2. Hindari penggunaan santan atau minyak kelapa dalam jumlah besar. Lemak jenuh seperti ini justru bisa memperburuk resistensi insulin. Langkah ketiga, tambahan cerdas alih-alih santan. Tambahkan sejumput garam laut, sedikit kunyit bubuk yang juga bersifat antiinflamasi, atau daun salam untuk aroma. Ini bukan hanya membuat rasa nasi lebih kompleks, tapi juga lebih sehat. Langkah keempat, teknik kukus atau rice cooker pintar. Jika memungkinkan, gunakan metode kukus atau rice cooker dengan pengaturan untuk beras merah. Metode ini mempertahankan struktur serat dan mencegah nasi terlalu matang. Setelah matang, jangan langsung dihidangkan. Diamkan nasi dalam rice cooker selama 15 menit sebelum dibuka. Ini bukan hanya untuk membuat nasi lebih matang sempurna, tapi juga untuk memulai proses retrogradasi. Sebuah keajaiban ilmiah yang akan kita bahas di rahasia ketiga. Rahasia ketiga, suhu nasi yang menentukan dampak gula darah ini adalah rahasia yang hampir tidak pernah dibicarakan dokter. Padahal efeknya sangat besar. Suhu nasi saat dikonsumsi ternyata bisa menentukan apakah gula darah Anda akan melonjak atau tetap stabil. Penelitian membuktikan bahwa nasi yang telah didinginkan selama 24 jam mengalami transformasi pati menjadi sesuatu yang disebut pati resisten, resistant starch. Apa itu pati resisten? Pati resisten adalah jenis karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Ia bertindak seperti serat larut, memperlambat penyerapan gula, memberi rasa kenyang lebih lama, dan bahkan memberi makan bakteri baik di usus. Nasi yang sudah didinginkan di lemari es minimal 24 jam akan memiliki kadar pati resisten yang jauh lebih tinggi dibandingkan nasi panas. Butati, yang tadinya enggan makan nasi dingin, mulai mencoba. Ia membuat salad nasi merah dingin dengan potongan mentimun, telur rebus, dan taburan wijen hitam. Tak disangka, ia merasa kenyang lebih lama dan gula darahnya tetap stabil selama 3 jam setelah makan. Panas kan? Boleh, tapi jangan terlalu panas. Anda tetap bisa menghangatkan nasi dingin, tapi jangan sampai terlalu panas. Suhu tinggi akan menghancurkan struktur pati resisten yang sudah terbentuk. Gunakan metode uap ringan atau microwave dengan suhu sedang. Atau lebih baik lagi, olah nasi dingin menjadi menu baru seperti onigiri nasi merah dingin dengan rumput laut dan sayur, salad nasi dengan sayuran rebus dan minyak zaitun, nasi goreng sehat dengan minyak alpukat, dan sayuran bonus, efek psikologis nasi dingin. Menariknya, banyak peserta studi melaporkan bahwa makan nasi dingin membantu mengontrol nafsu makan berlebih. Mengapa? Karena rasa kenyang datang lebih cepat, dan teksturnya yang berbeda membuat kita makan lebih pelan, sebuah kebiasaan sehat yang sangat disarankan untuk penderita diabetes. Kesimpulan rahasia kedua dan ketiga, nasi bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi juga bagaimana kita memasaknya dan menyantapnya. Dengan teknik yang tepat, nasi bisa menjadi sahabat yang membantu menyeimbangkan gula darah, bukan musuh. Kuncinya adalah pilih dengan bijak, masak dengan cermat, dan sajikan dengan strategi. Rahasia keempat, kombinasi makanan yang mengubah segalanya.
Bayangkan Anda sedang duduk di meja makan. Di depan Anda ada sepiring nasi merah, tapi di sebelahnya hanya lauk seadanya, tanpa sayur, tanpa protein. Meskipun nasi itu sehat, tanpa pendamping yang tepat, gula darah Anda bisa tetap melonjak. Itulah pentingnya kombinasi makanan. Nasi tidak seharusnya berdiri sendiri. Dalam tubuh, ia akan bekerja jauh lebih baik jika disandingkan dengan teman yang tepat. Protein, sahabat setia pengontrol gula. Ketika kita mengonsumsi 20-30 gram protein sebelum atau bersamaan dengan nasi, tubuh akan merespons dengan memproduksi hormon yang disebut inkretin. Hormon ini memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan efektivitas insulin. Contoh protein berkualitas tinggi, dada ayam tanpa kulit, telur rebus atau kukus, ikan laut seperti salmon atau tenggiri, tempe kukus, tahu rebus. Bu Sulastri, 68 tahun, punya cara sederhana. Setiap kali makan nasi, ia pastikan ada sepotong ikan kukus dan telur rebus di piringnya. Sejak itu, gula darahnya jauh lebih stabil, dan ia merasa kenyang lebih lama. Lemak sehat. Tambahan yang mencerahkan lemak bukan musuh. Selama itu adalah lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal, seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun extra virgin, alpukat, kacang almond. Jenis lemak ini memperlambat penyerapan karbohidrat, membantu tubuh mengontrol gula darah, dan memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun ke salad nasi atau irisan alpukat ke samping nasi. Mudah, lezat, dan bermanfaat. Serat larut, penjaga pintu masuk glukosa. Sayuran seperti brokoli, bayam, kangkung, dan buncis mengandung serat larut yang membentuk semacam gel di usus. Gel ini memperlambat penyerapan glukosa, menjaga lonjakan gula darah tetap rendah. Dianjurkan untuk makan 2 cangkir sayuran berserat tinggi sebelum menyantap nasi. Jika sulit, buat sup sayur ringan atau tumis tanpa minyak. Cuka apel and rempah, rahasia dapur yang ajaib. Cuka apel alami, campur 1 sendok makan dalam segelas air. Minum 15 menit sebelum makan. Asam asetat dalam cuka membantu menghambat enzim pencerna pati, mengurangi penyerapan gula. Kayu manis, jahe, dan kunyit tak hanya memberi rasa, tetapi juga membantu mengontrol gula darah. Kayu manis bahkan mengandung senyawa yang meniru efek insulin. Rahasia kelima, waktu yang tepat untuk menikmati nasi. Tubuh manusia memiliki ritme sirkadian, jam biologis yang memengaruhi hampir semua fungsi tubuh, termasuk bagaimana kita memproses karbohidrat. Dan setelah usia 60 tahun, memahami ritme ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pagi hari, waktu emas untuk nasi jam antara pukul 7 hingga 9 pagi adalah waktu terbaik untuk makan nasi. Mengapa? Karena tingkat sensitivitas insulin tertinggi di pagi hari. Hormon kortisol membantu tubuh memetabolisme karbohidrat lebih efisien. Makan setengah cangkir nasi merah dengan protein dan sayur di pagi hari bisa memberi energi tanpa menyebabkan lonjakan gula. Siang hari, waktu aktif, waktu aman. Jika Anda aktif setelah makan siang, misalnya berjalan kaki, mencuci piring, atau berkebun, nasi akan diproses lebih baik oleh otot, sehingga gula darah tidak naik drastis. Jam ideal antara pukul 12 siang hingga 14. Bu Sulastri biasa makan siang pukul 13, Saksonol, lalu jalan kaki selama 15 menit keliling halaman. Gula darahnya stabil bahkan setelah makan nasi basmati. Malam hari, saatnya mengurangi porsi setelah pukul 18. Metabolisme mulai melambat, sensitivitas insulin menurun. Jika harus makan malam, pilih porsi nasi kecil sekali dan pastikan untuk bergerak ringan setelah makan, jalan 10 menit. Pola makan berjendela, time restricted eating. Coba konsumsi semua makanan dalam jangka waktu 8-10 jam per hari, misalnya antara pukul 8 pagi hingga 6 sore. Pola ini memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan dan meningkatkan efektivitas insulin. Makan nasi sehat bukan hanya soal apa yang Anda makan, tapi juga bagaimana, dengan siapa, dan kapan Anda memakannya. Kombinasi yang bijak dan waktu yang tepat dapat mengubah nasi dari penyebab masalah menjadi bagian
dari solusi hidup sehat. Setelah mendengarkan kelima rahasia tadi, mungkin Anda mulai merasa bahwa selama ini nasi tidak sepenuhnya bersalah. Bisa jadi yang perlu diubah bukan makanan pokok kita, tapi cara kita memahami dan memperlakukannya. Nasi, seperti halnya kehidupan, akan menjadi apa yang kita bentuk darinya. Ia bisa menjadi musuh diam-diam, atau menjadi sekutu yang menyehatkan jika kita tahu caranya. Pak Herman dan Bu Sulastri yang kita ceritakan tadi hanyalah dua contoh dari sekian banyak orang yang berhasil mengubah hidupnya hanya dengan mengubah hubungan mereka dengan nasi. Tidak perlu revolusi besar, tidak perlu diet ekstrem, cukup satu langkah kecil setiap minggu, satu perubahan nyata yang bisa dirasakan. Minggu pertama, cobalah untuk mulai mengganti setengah porsi nasi putih Anda dengan nasi merah atau nasi basmati. Lihat bagaimana tubuh Anda merespon. Rasakan apakah Anda lebih kenyang, lebih ringan, dan apakah kadar gula darah Anda mulai berubah. Minggu kedua, perhatikan cara Anda memasak nasi. Jangan anggap sepele proses mencuci, menakar air, dan memilih metode memasak yang mempertahankan serat. Diamkan nasi setelah matang. Ciptakan ruang bagi pati resisten untuk terbentuk, dan biarkan dapur Anda menjadi laboratorium kecil tempat Anda bereksperimen dengan kesehatan. Minggu ketiga, mulai biasakan menyimpan nasi di lemari es dan mengonsumsinya dalam bentuk yang baru. Mungkin awalnya aneh, makan nasi dingin terasa asing, tapi beranikan diri untuk mencoba. Buat onigiri, salad nasi, atau olahan sederhana yang menyegarkan. Tubuh Anda akan berterima kasih. Minggu keempat, tingkatkan kecerdasan dalam menyusun piring makan. Pastikan ada protein, sayuran berserat, sedikit lemak sehat, dan bumbu alami yang mendukung kesehatan. Bukan hanya membuat makanan lebih lengkap, tetapi juga membuat proses pencernaan lebih seimbang. Minggu kelima, perhatikan jam makan Anda. Mulai sesuaikan pola hidup dengan ritme biologis tubuh. Konsumsi nasi saat tubuh paling siap memprosesnya, di pagi atau siang hari. Kurangi nasi di malam hari, dan tambahkan gerakan ringan setelah makan. Ini adalah cara paling alami untuk membantu insulin bekerja lebih baik. Dan jangan lupa satu hal penting, dokumentasikan perjalanan Anda. Buat jurnal sederhana, catat makanan yang Anda konsumsi, kadar gula sebelum dan sesudah makan, serta perasaan fisik dan mental Anda. Jurnal ini akan menjadi cermin, membantu Anda melihat pola dan merancang langkah yang lebih bijak ke depan. Bila memungkinkan, ajak keluarga terlibat, ajak pasangan, anak, atau cucu untuk mencoba resep baru bersama. Saat perubahan menjadi kegiatan keluarga, keberhasilannya akan lebih besar, karena dukungan emosional sangat penting dalam proses membentuk kebiasaan baru. Ingat, perubahan tidak datang dalam semalam. Rasa dan tekstur dari jenis nasi yang baru mungkin perlu waktu untuk diterima oleh lidah. Tapi kesehatan bukan tentang rasa instan, melainkan hasil jangka panjang yang layak diperjuangkan. Bersabarlah, konsistenlah, dan jangan cepat menyerah. Tubuh Anda layak mendapatkan perawatan terbaik. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang menjalani pengobatan, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan besar. Beberapa orang mungkin perlu menyesuaikan dosis obat atau jadwal konsumsi agar tetap seimbang. Kelima rahasia yang telah dibagikan hari ini bukan sekadar teori. Ini adalah strategi praktis yang telah terbukti membantu banyak orang mengendalikan gula darah sambil tetap menikmati nasi. Dan Anda pun bisa menjadi bagian dari mereka. Mulailah dengan satu langkah kecil, dan biarkan langkah itu membawa Anda ke arah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Kini saya ingin mendengar cerita dari Anda. Apakah Anda pernah mencoba makan nasi dingin? Apakah Anda punya cara memasak nasi yang unik dan sehat? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang seperti Anda dulu. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika menurut Anda informasi yang dibagikan bermanfaat. Bagikan kepada orang tua, kerabat, atau teman yang sedang berusaha mengatur gula darahnya. Mungkin saja, satu klik dari Anda bisa mengubah hidup seseorang. Dan tentu saja, langgananlah kanal Nutrisi Sehat Lansia
untuk terus mendapatkan panduan dan inspirasi seputar kesehatan di usia emas. Setiap video kami dibuat berdasarkan riset terbaru dan kisah nyata yang relevan dengan kehidupan Anda. Mari kita hadapi masa tua dengan lebih bijak, lebih kuat, dan lebih sehat bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Karena usia hanyalah angka, dan Anda berhak untuk menikmati hidup sepenuhnya, termasuk sepiring nasi hangat yang menyehatkan. Mari kita tarik napas sejenak dan merenungkan perjalanan 5 rahasia yang baru saja kita pelajari. Setiap langkah, setiap perubahan kecil, seolah-olah adalah kepingan mozaik yang bila disusun bersama akan membentuk gambaran besar. Hidup sehat tanpa harus melepaskan nasi, makanan pokok yang telah menemani kita sejak kecil. Rahasia pertama membawa kita untuk melihat bahwa tidak semua nasi diciptakan sama. Ganti nasi putih dengan nasi merah, basmati, atau bahkan nasi hitam ternyata mampu menurunkan lonjakan gula darah. Siapa sangka bahwa hanya dengan memilih jenis beras yang berbeda, kita bisa membantu tubuh kita bernafas lebih lega. Rahasia kedua mengajarkan bahwa dapur kita bisa menjadi apotek terbaik. Cara kita mencuci, menakar air, dan memilih metode memasak ternyata memegang peran penting dalam bagaimana tubuh menyerap karbohidrat. Tidak harus menjadi koki profesional, cukup dengan perhatian dan kesabaran. Kita bisa membuat nasi yang lebih bersahabat dengan tubuh. Rahasia ketiga, mungkin yang paling mengejutkan bagi banyak orang, mengungkap bahwa nasi dingin punya kekuatan tersembunyi. Pati resisten yang terbentuk melalui proses pendinginan membantu menstabilkan gula darah dan memberi rasa kenyang yang lebih tahan lama. Mungkin terasa aneh di awal, tapi ini adalah perubahan yang sangat mudah diterapkan. Rahasia keempat membuka mata kita tentang pentingnya kombinasi. Nasi tidak boleh dibiarkan sendirian di piring. Ia butuh teman, protein, sayuran, lemak sehat, bahkan rempah-rempah dan juga apel yang akan membantu tubuh mencernanya dengan lebih baik. Seperti hidup ini, makan juga butuh keseimbangan. Dan rahasia kelima menunjukkan bahwa waktu adalah segalanya. Makan nasi di pagi dan siang hari, bukan malam. Mengikuti irama alami tubuh, memberi tubuh kesempatan memproses glukosa secara efisien. Bahkan hal sederhana seperti berjalan kaki setelah makan bisa menjadi pengubah permainan. Kelima rahasia ini bukan sesuatu yang rumit. Mereka bukan hasil dari teknologi mahal atau terapi modern. Justru sebaliknya, semua ini adalah kearifan sederhana yang bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dimanapun. Ini adalah pengetahuan yang selama ini tersembunyi di balik asumsi lama bahwa nasi harus dihindari total jika ingin mengontrol gula darah. Namun kini Anda tahu kebenarannya. Dan pengetahuan ini membawa kekuatan. Kekuatan untuk memilih. Kekuatan untuk berubah. Jika Anda masih ragu, mulailah dengan yang paling mudah. Coba satu rahasia dulu, rasakan dampaknya. Catat bagaimana tubuh Anda merespons. Jangan buru-buru. Perubahan sejati tidak datang dari paksaan, tapi dari pengertian dan konsistensi. Bagi Anda yang sudah mulai mencoba, berikan diri Anda apresiasi. Tidak semua orang berani mengambil langkah pertama. Dan dari langkah kecil itulah perjalanan besar dimulai. Dalam hidup, terutama di usia emas, kita tidak perlu sempurna. Yang kita butuhkan adalah arah yang benar dan komitmen untuk terus melangkah. Dengan 5 rahasia ini, Anda punya bekal yang kuat untuk membangun kembali hubungan yang sehat dengan nasi. Dan pada akhirnya, dengan tubuh Anda sendiri. Jadikan nasi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai teman perjalanan. Teman yang akan tetap ada di meja makan Anda, memberikan kehangatan, kenyang, dan kini juga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Saya percaya bahwa setiap informasi yang dibagikan hari ini akan menjadi langkah awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Dan jangan lupa, Anda tidak sendiri. Komunitas ini ada untuk mendukung, menginspirasi, dan berjalan bersama Anda. Karena kesehatan bukan hanya soal angka gula darah di kertas. Ia adalah tentang bagaimana Anda merasa ketika bangun di pagi hari, tentang energi yang Anda punya untuk bermain dengan cucu, tentang keyakinan bahwa usia bukan batas, melainkan awal dari kebijaksanaan.
Mari kita teruskan semangat ini. Mari kita terus belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Satu piring nasi yang lebih sehat, satu hari yang lebih baik, satu hidup yang lebih bermakna. Sekarang semuanya kembali pada Anda. Informasi yang Anda dengar barusan bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diterapkan. Perubahan besar tidak terjadi karena tahu lebih banyak, tapi karena berani memulai langkah pertama. Dan jika Anda sudah menyimak sampai di sini, artinya Anda adalah seseorang yang peduli. Peduli pada kesehatan, pada kualitas hidup, dan pada masa depan yang lebih ringan dan bahagia. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak berhenti di titik ini. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, silakan tekan tombol suka sebagai tanda bahwa informasi seperti ini perlu terus dibagikan. Kirimkan video ini kepada orang tua Anda, kepada tetangga yang sedang berjuang mengatur pola makan, kepada teman-teman yang juga sedang mencari cara sehat untuk tetap menikmati nasi. Satu klik Anda bisa jadi secercah harapan bagi orang lain. Dan jangan ragu untuk menuliskan cerita Anda di kolom komentar. Ceritakan bagaimana Anda makan nasi sehari-hari. Apakah Anda sudah pernah mencoba nasi dingin? Apakah Anda punya resep sehat yang ingin dibagikan? Cerita Anda bukan hanya akan dibaca, tapi bisa menginspirasi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Kami ingin membangun komunitas lansia yang kuat, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Kanal Nutrisi Sehat Lansia ada di sini bukan hanya untuk membagikan teori, tapi untuk menyemangati Anda agar bisa hidup lebih berkualitas. Jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Setiap minggu kami hadir dengan panduan praktis dan riset terbaru yang dibuat khusus untuk kebutuhan kita di usia emas. Mari kita bersama-sama menua dengan sehat, dengan semangat, dan dengan senyuman, karena kita pantas mendapatkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap belajar, dan terus jalani hidup dengan cara terbaik versi Anda.